Islami. Saya ingin tahu, apakah itu memang tidak bersifat Islami? Dan jika memang begitu, apakah langkah-langkah yang dipengaruhi setan dan hal apa yang harus diwaspadai oleh kaum muslim? Yang Anda tanyakan adalah pertanyaan yang sama saat saya memberi ceramah di Suraj. Setelah beberapa hari kejadiannya, waktu itu isu itu masih hangat. Taliban telah menghancurkan dan merusak patung Buddha Bamiyan. Pertanyaannya, apakah itu tindakan Islam atau setan? Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh orang non-muslim di Suraj. Apakah itu benar atau salah? Pada saat itu masih ada konflik apakah memang hancur atau tidak. Hari itu saya belum tahu, tapi sekarang sudah tahu melalui berita yang dikonfirmasi bahwa mereka memang menghancurkannya. Tapi salah atau benar? Yang bisa saya katakan adalah saya seorang murid yang membandingkan agama. Salah atau benar akan kita katakan nanti. Tapi yang bisa saya katakan adalah Taliban, jika mereka memang menghancurkan patung Buddha, yang mereka lakukan adalah memberi pendidikan pada orang Buddha. Saya mempelajari perbandingan agama. Saya membaca kitab Buddha, saya membacanya, isinya, dan dalam kitab itu tidak pernah sekalipun Buddha menyuruh umatnya untuk membuat patung dirinya. Buddha tidak pernah mengatakan hal itu pada pengikutnya, baru kemudian setelah beberapa waktu. Tapi pada saat ini hanya satu yang bisa saya katakan, benar atau tidak kita lihat saja nanti. Tapi yang mereka lakukan tentu mendidik para pengikut Buddha. Tak pernah disebutkan dalam kitab Buddha bahwa mereka harus membuat patung. Lalu pertanyaannya, saya bahkan pernah ditanyakan hal ini oleh seorang pembesar. Hanya karena Islam tidak menyetujui pemujaan berhala, apakah agama lain kecuali Kristen? Jika kita baca Perjanjian Lama, disebutkan dalam kitab Ulangan bab 5 ayat 7 sampai 9, dan juga kitab Keluaran bab 20 ayat 3 sampai 5. Engkau tidak boleh memiliki Allah selain aku. Engkau tidak boleh membuat patung untuk menyembah aku, apapun bentuknya, di atas langit, di bawah bumi, di air, atau juga di darat. Engkau tidak boleh menyembah berhala atau melayani mereka, karena aku, Tuhanmu, Allahmu, adalah Tuhan yang cemburu. Jadi menurut Kristen, menurut kepercayaan Yahudi, membuat patung dan mengatakan itu Tuhan adalah perbuatan yang dilarang, sama seperti dalam Islam. Saat saya menjawab bahwa mereka mendidik pengikut Buddha, mereka pun bertanya, tidakkah tindakan orang Taliban ini menyebabkan kesedihan pada jutaan pengikut Buddha? Saya jawab ya. Apakah Islam mengizinkan siapapun untuk menyebabkan kesedihan pada jutaan manusia? Saya bertanya pada seorang jurnalis, seandainya saja pemerintah India menangkap semua pengiriman obat-obatan, kokain, gula merah yang sangat mahal harganya, pengiriman sebesar $2 juta berhasil mereka tangkap, obat-obatan. Apa yang dilakukan pemerintah India? Jurnalis itu menjawab, pemerintah India menyita itu lalu membakarnya. Kau tahu hal itu? Ini kejadian menjadikan bagi jutaan pecandu seluruh dunia. Jadi apa Anda setuju dengan pemerintah India atau menendang tindakan mereka dengan menghancurkan impian jutaan pecandu narkoba? Karena pemerintah India merasa obat-obatan itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Yang mereka lakukan adalah benar, walaupun menyebabkan kesedihan pada jutaan pecandu. Karena itu mereka membakarnya. Kita tidak bisa ke pemerintah India dan bertanya mengapa obat-obatan itu dibakar. Para pecandu akan merasa sedih. Sama seperti Afghanistan dan pemerintahannya. Itu hak milik mereka. Patung itu milik mereka. Jika mereka melakukannya di negeri lain, kalian bisa menentangnya. Tapi mereka melakukannya di negeri sendiri. Mereka mau hancurkan atau pertahankan, itu hak mereka. Tidak berhak kita menentangnya. Tidak berhak. Selain itu, jika kita analisa, orang selalu bilang pemerintah India adalah pemerintah yang toleransi. Tahukah kalian di Bombay, ketika kita akan keluar dari bandara domestik, ada patung besar Mahavi. Mahavi. Sedikit di luar Hotel Jal. Patung itu tidak berpakaian. Jadi ada orang yang keberatan, mereka membuat dinding menutupi bagian pribadinya. Beberapa bulan kemudian patung itu disingkirkan. Namun orang-orang yang merasa keberatan dengan patung ini, kini mereka mengutuk perbuatan Afghanistan. Mengapa? Orang-orang sama yang keberatan dengan kehadiran patung itu. Apakah Anda tahu lebih banyak orang ningrat di India daripada orang Buddha di Afghanistan? Jadi ketika pemerintah Bombay dapat menyingkirkan patung yang dipercaya sebagai Tuhan oleh kaum ningrat, padahal lebih banyak ningrat di India daripada Buddha yang ada di Afghanistan, saat ini tidak ada yang merasa keberatan. Tapi saat Afghanistan melakukannya, mereka keberatan.
Mengapa standarnya berbeda? Ini karena Bank Dunia. Tidakkah kaum Ningrat merasa sedih? Ningratlah yang ingin mempertahankan patung Mahavi. Mengapa kalian keberatan? Saat itu banyak yang protes. Singkirkan patung itu, singkirkan patung itu. Tapi orang yang waktu itu protes, kini ikut merasa keberatan. Mengapa kalian menyingkirkan patung Buddha itu? Standar berbeda. Kita orang yang logis harusnya memiliki satu standar. Kita tidak boleh terus-terusan merubah dasar alasan kita. Saya merasa itu adalah hak milik mereka. Contohnya seorang non-muslim membeli rumah, jika di dalam rumah itu ada lukisan Ka'bah, seandainya saja ada. Jika non-muslim tidak menyukai lukisan itu, lalu membuangnya, maka saya tidak berhak untuk menentangnya. Dan percayalah, jika ada seorang muslim membuat patung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika Anda menghancurkan patung itu, walau seluruh muslim menentang perbuatanmu, saya Dr. Zakir Naik akan mendukungnya. Karena membuat patung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang. Jika ada muslim gila membuat patung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memujanya, dan Anda sebagai non-muslim yang mengetahui Islam pergi menghancurkan patung itu, walau seluruh muslim menentang perbuatanmu, saya Dr. Zakir Naik akan mendukung penuh. Dr. Zakir Naik, apa yang dikatakan Islam mengenai penghujahan terhadap agama lain atau perbuatan agama lain? Saya menanyakan ini karena salah satu artis India, dia seorang muslim, dia telah melukis wanita dengan posisi bugil, dan ini dihargai oleh orang-orang pemegang kepercayaan bebas. Dan setiap India mendukung ketika Salman menulis buku tentang Islam, dan ketika Rajiv Gandhi melarang buku itu, maka semua warga India mendukung tindakan pemerintah itu. Tapi ketika Hussein melukis siwa Hindu dalam posisi bugil, partai politik India, terutama mereka yang komunis, mengatakan karena mereka pemegang kepercayaan bebas, mereka bebas untuk melukis apa saja. Apakah pandangan Islam mengenai soal ini dan mengenai penghujahan Tuhan agama lain? Saudara kita membicarakan pelukis muslim bernama Hussein. Apakah orang Hindu sendiri mengenal dia atau tidak, saya tidak tahu. Hussein datang dari Bombay sama seperti saya. Dia melukis seorang dewa yang tanpa pakaian. Walaupun banyak jurnalis mendukungnya tanpa pertanyaan, tapi pendapat saya, melukis wanita tanpa pakaian, entah dewa atau bukan, adalah haram hukumnya dalam Islam. Muslim atau non-muslim, sangat tidak etis dan tidak berperikemanusiaan. Mengapa Anda menjual putri Anda? Lihatlah apa yang terjadi di barat. Mereka dengan sangat berani telah menjual saudari kita, ibu kita, dan ada iklan terkenal dari BMW. Anda tahu mobil BMW kan? Anda tahu mobil BMW? Hampir setingkat dengan mobil Mercy. Untuk anak muda, Mercy mobil peringkat paling atas. Dalam iklan itu, maaf sekali lagi, saya diberitahu, ada gadis memakai bikini berdiri di depan mobil dan ditulis, cobalah Anda naiki dia, mobil atau gadisnya. Perhatian lebih pada gadis daripada mobilnya. Jadi ini semua mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Apa yang dilakukan Hussein itu sepenuhnya salah. Mengenai pertanyaan, apa kita boleh mengkritik agama lain? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-An'am, bab 6, ayat 108. Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Al-Quran berkata jangan memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nantinya akan memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kita dilarang untuk memaki kepercayaan mereka, walau mungkin kita tidak setuju, tapi itu dilarang. Itu dikatakan Al-Quran surat Al-An'am bab 6 ayat 108. Dan yang dilakukan Muslim, melukis wanita bugil, juga dilarang dalam Islam. Saya mengutuk perbuatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kesempatan ini. Pak, saya ingin tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Quran, jangan mengatakan orang yang terbunuh dalam jihad itu mati, karena sebenarnya mereka itu hidup, memberi kita kekuatan. Apakah penjelasan dari ayat ini? Dan ada cendekiawan yang berkata alasan adanya terorisme, alasan banyaknya teroris saat ini adalah banyaknya pengangguran.
Saya masih bingung soal ini. Apakah ini benar atau tidak? Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama berasal dari surat Al-Baqarah bab 2. Jangan mengatakan orang yang terbunuh dalam jihad itu mati, mereka hidup. Ini hanya dalam konteks di mana musuh berkata, "Hei, kita membunuh banyak muslim." Tapi dalam arti bahwa mereka secara fisik mati, tapi mereka hidup di kehidupan selanjutnya. Mereka mendapat pahala di kehidupan selanjutnya. Pertanyaan kedua adalah, penyebab terorisme adalah pengangguran. Ada yang bilang, mungkin ya di beberapa kasus, tapi menurut saya itu bukan penyebab dalam semua kasus. Banyak orang meninggalkan pekerjaan dan menjadi apa yang disebut teroris. Jadi saya tidak sepenuhnya setuju. Sebagian ya, ada kemungkinan penyebabnya pengangguran. Ini mengenai buku-buku yang ditulis mengenai Islam yang membuat orang-orang di seluruh dunia percaya bahwa agama Islam itu salah, Al-Quran itu salah, dan Nabi kita salah. Banyak di antara orang-orang yang percaya hal ini adalah orang-orang Kristen yang mempercayai Alkitab. Padahal Alkitab dan Quran memiliki nabi-nabi yang sama. Ada Yesus dan Musa juga ada. Jadi mengapa kata fundamentalis hanya digunakan terhadap orang Muslim saja? Pertanyaan bagus. Al-Quran dan Alkitab memiliki begitu banyak persamaan. Tapi mengapa fundamentalis secara spesifik digunakan terhadap Muslim? Seperti tadi disebutkan, bahwa kata fundamentalis pertama digunakan untuk mendeskripsikan sekelompok orang Kristen di Amerika pada awal abad 20 saat mereka menentang gereja. Awalnya kata ini dibuat untuk orang Kristen. Pertama kali digunakan dalam bahasa, digunakan untuk mendeskripsikan orang Kristen. Tapi masa ini, saat masa-masa pertentangan itu sudah selesai, fundamentalis lebih sering ditujukan pada Muslim. Mengapa begitu? Mengenai kemiripan, saya pernah berceramah. Kemiripan antara agama Islam dan agama Kristen. Kasetnya ada disediakan di meja depan. Di sana dijelaskan kemiripan antara Islam dan kekristenan, antara Al-Quran dan juga Alkitab. Jadi setidaknya, kita sebagai manusia, biarlah kita setuju mengikuti kemiripan ini. Perbedaannya bisa kita bicarakan nanti. Kita disebut fundamentalis karena Islam adalah agama yang perkembangannya paling cepat di dunia. Orang-orang mungkin takut jika Islam terus berkembang. Mereka mungkin harus mengorbankan apa yang mereka sebut kesenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan bagi saya untuk berterima kasih pada Jenderal Konsul Amerika Serikat di Chennai, Dr. Richard D. Haynes, Mr. Krinachan Choradia, Dr. M.S. Embratian, dan Dr. Zakir Naik serta timnya, juga semua sukarelawan dan penyelenggara program ini. Wa akhirud dahwana anilhamdulillahi rabbil alamin.